Iya, baik teman-teman semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan, baik itu teori psikoanalisa menurut Freud dan Erikson. Berikutnya, teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan Vygotsky, dan yang terakhir teori perkembangan menurut ajaran agama kita. Oke, jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan video saya. Oke, baik teman-teman, saat ini saya langsung saja akan memaparkan hasil tugas saya yang berkaitan dengan teori perkembangan menurut psikoanalisa menurut Freud dan Erikson. Nah, teman-teman, di sini saya sebelum menjelaskan terkait dengan teori psikoanalisa menurut Freud dan Erikson, saya langsung saja akan memaparkan dulu terkait dengan teori mengasumsikan bahwa teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak dini. Teman-teman, Sigmund Freud atau kita biasa sering kenal dengan Freud, ya, dia itu merupakan seorang pelopor teori psikodinamika. Nah, di mana teman-teman, teori psikodinamika ini itu dikembangkan oleh Freud. Nah, di sini teman-teman boleh membaca bahwa teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Nah, penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya. Jadi seorang Freud ini dia menemukan sebuah teori dari dia melakukan dia melihat pengalaman-pengalaman dari pasien-pasiennya. Entah itu dari perkembangan pasiennya, mulai dari dia merawat bayi sampai dengan orang-orang dewasa yang dia rawat. Nah, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa selanjutnya. Nah, ini sangat jelas ya kita hadapi setiap hari, di mana teori ini yang dikemukakan oleh Freud ini cukup sangat jelas sekali. Kita boleh mengalaminya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di sini teman-teman, Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut, individu mengalami kenikmatan pada satu bagian tubuh lebih dari bagian tubuh lainnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, sedikit saya mau menggarisbawahi bahwa Freud ini dia mempunyai keyakinan ya bahwa perkembangan manusia itu ada melewati tahap-tahap ya. Dalam hal ini tahap psikoseksual. Nah, Freud ini juga dia seorang pelopor yang membuat teori-teori psikoseksual. Nah, dalam hal ini, apa saja 5 tahap yang dialami oleh seseorang pada masa perkembangan? Yang pertama, mulai dari oral. Nah, oral di sini itu tahap oral. Tahap oral itu dimulai dari usia 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, di situ bayi merasa, bukan 1 tahun ya, 1 bulan gitu. Bayi merasakan kenikmatan pada daerah mulut, mengunyah, menggigit, dan menghisap adalah sebuah sumber utama kenikmatan. Nah, jadi asuhan orang tua saat itu sangatlah diperlukan oleh anak bayi, ya teman-teman. Dimana pada usia oral ini, tahap oral ini, bayi merasakan kenikmatan pada daerah mulut. Jadi bayi itu mau saja
mengkonsumsikan sesuatu yang merasa dia itu bahwa itu senang bagi dia. Berikutnya tahap anal. Anal itu pada usia 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, kenikmatan terbesar anak terdapat di sekitar daerah lubang anus. Rangsangan pada daerah lubang anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Nah, berikut pada tahap palik ini ya teman-teman, tahap palik ini. Nah, tahap palik itu dibilang bahwa kenikmatan berfokus pada alat kelamin ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan. Anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan, terhadap asal-usul bayi, dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seks. Nah, di sini teman-teman tahap palik ini anak-anak berfokus pada melakukan kenikmatan. Ini menurut teori Freud ya teman-teman. Jadi menurut Freud itu tahap-tahap ini yang dialami oleh seseorang semasa dia masih kecil, yang mana tahap terkait dengan tahap psikoseksual itu. Berikut teman-teman latensi ini ya. Latensi di sini itu kita pakai warna yang ini aja, agak sedikit terang lah. Oke. Nah, latensi di situ anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap palik yang sangat menekan. Nah, jadi maksudnya itu adalah pada masa ini semua minat anak terhadap seks itu mengembangkan keterampilan sosial intelektual. Jadi anak sudah mulai pada tahap berpikir. Nah, itu secara emosional. Tahap-tahap itulah latensi ini anak mulai mengembangkan gitu. Berikut adalah genital. Ini ya. Sorry, mau saya tergeser. Nah, genital pada usia 12 sampai dengan dewasa. Dorongan seks yang ada pada masa palik kembali berkembang setelah berada pada keadaan tenang selama masa latensi. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen dan alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Nah, sedikit saya mau sampaikan bahwa teman-teman, ini adalah teori yang dikembangkan oleh Freud melalui perkembangan psikoseksual. Jadi Freud ini yakin bahwa kita sebagai manusia pasti mengalami tahap-tahap yang seperti ini. Nah, teman-teman semua pasti kita sama-sama bisa tahu bahwa kita kita mengalami masa-masa seperti ini, tahap-tahap perkembangannya ini. Nah, setelah kita dari teori psikodinamik menurut Freud, kita akan masuk pada teori psikososial menurut Erikson. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada teori psikososial, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam teori psikososial itu, dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Nah, teman-teman, di sini ada teori psikososial menurut Erikson. Nah, kita boleh lihat sama-sama. Teori psikososial Erikson perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. Nah, 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan kanak-kanak, masa kanak-kanak. Tahap kelima
pada masa adolesen, ada 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Nah, 8 perkembangan psikososial menurut Erikson itu, yang pertama teman-teman kita boleh lihat ada yang pertama itu truth versus mistrust. Nah, itu pada tahap ini bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Nah, berarti teman-teman pada saat itu bayi dan ibunya itu menjadi sangat penting. Kalau ibu memberi bayi makan, memeluk, dan mengajaknya bicara, maka bayi akan memperoleh kesan bahwa lingkungannya itu sangat menerima kehadirannya, gitu. Seperti contohnya, pastilah adik-adik kita waktu bayi, kita boleh perhatikan adik kita kan selalu nempel toh dengan ibu kita sendiri. Nah, otomatis itulah yang membuat adik kita itu merasa nyaman. Dia bersyukur atas kehadirannya dengan hadir di dunia. Ternyata dia sangat dipedulikan gitu. Berikut ada autonomy versus shame and doubt. Berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi mereka. Nah, mereka itu menyadari kemauan mereka. Pada tahap ini, bila orang tua selalu memberi dorongan kepada anak agar dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri sambil melatih kemampuan mereka, maka anak akan mampu mengembangkan pengendalian atas otot, dorongan, lingkungan, dan diri sendiri. Nah, kita boleh perhatikan adik-adik kita sewaktu mau belajar berjalan. Nah, pasti dibantu, ditopang oleh kedua orang tua kita. Nah, seperti itu. Ini sudah ya. Kita lanjut di sini. Kita lanjut ke tahap yang ketiga. Yang ketiga ada initiatif versus guilt. Itu berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Nah, teman-teman, anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Nah, pada tahap ini kita bisa lihat bahwa anak-anak seusia sekolah dasar ya, itu lebih senang menantang temannya untuk mungkin berkelahi gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat bahwa mereka itu lebih aktif di luar rumah, bermain dengan teman-teman sebaya, suka berlari, suka panjat-panjat pohon ya. Nah, hal itulah yang membuat psikososial menurut Erikson itu di tahap yang ketiga itu yaitu initiatif versus guilt. Nah, berikut ada berikut ada industri versus inferiority. Nah, itu berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar. Nah, anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Nah, berarti anak mulai mengarahkan energi mereka nih menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Nah, pada masa ini kita bisa lihat teman-teman alat-alat permainannya yang dimiliki oleh mereka berangsur-angsur diganti oleh perhatian dan situasi produktif saat alat-alat yang dipakai untuk bekerja. Akan tetapi bila anak tidak berhasil menguasai keterampilan dan tugas-tugas yang dipilihnya atau yang diberikan oleh guru dan orang tuanya, maka anak akan mengembangkan perasaan rendah diri. Nah, pada masa ini tuh masa yang kita lihat bahwa ternyata anak pada usia itu mereka itu maunya bermain gitu, bermain ya. Nah, tetapi tergantung dengan kemauannya mereka sendiri ya. Kalau misalnya kita menolak kemauan mereka, otomatis mereka kayak punya rasa ego begitu ya, ego yang tinggi sehingga mereka
tidak mau lagi bermain dengan kita atau bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, ini juga sudah. Berikutnya adalah identity versus identity confusion. Yes. Tahap yang berlangsung selama masa remaja. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Oke, kita sudah pernah mengalami hal seperti ini. Dan hal-hal seperti ini pula kita mengalami dalam usia pubertas. Nah, pada saat ini, pada tahap ini pula kita pemikirannya kita selalu ke bermain dengan teman-teman, pergaulan bebas ya. Dalam hal itu pada masa remaja itu masa yang lebih berhati-hati, karena kita bisa lihat bahwa pada masa remaja itu seseorang mau menemukan jati dirinya. Nah, berikut ada intimasi versus isolation. Nah, di situ tahap ini berlangsung selama tahun-tahun awal masa dewasa. Nah, memasuki awal masa dewasa itu kan setelah kita tahu bahwa saya sudah dewasa, berarti pasti kita sudah punya rasa mana yang harus kita lakukan, mana yang baik kita lakukan, mana yang buruk kita tinggalkan. Nah, pada masa ini juga menurut Erikson itu keintiman tersebut biasanya tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan orang lain. Nah, di sini menurut Erikson itu keintiman tersebut biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Nah, pada saat ini kan pasti kita sudah bisa tahu sendiri ya, karena menurut Erikson itu mungkin kita sudah memiliki pasangan hidup ya, teman-teman pacar gitu. Nah, hal seperti itu kita sudah bisa tahu, kita memilih istilahnya teman hidup. Nah, teman hidup kita seperti itu. Nah, berikutnya ada generativity versus stagnation, tahap yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Nah, pada pertengahan masa dewasa di sini, tahap yang dialami individu itu kita boleh lihat bahwa ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, baik itu keturunan, produk, ide, dan sebagainya. Nah, kita boleh kembali pada untuk usia kita mengalami tahap ini ya teman-teman, tahap ini. Nah, tahap ini kita alami. Di mana tahap ini itu berlangsung, maaf ya, saya hapus dulu. Nah, kita mengalami tahap ini, teman-teman. Di mana tahap ini kita mau betul-betul punya pemikiran itu sudah harus mengarah pada ke depan, ya. Kita punya pemikiran itu harus, apa sih yang setelah kita lakukan? Setelah saya selesai lulus nih, misalnya saya selesai lulus S1, apa yang harus saya lakukan? Entah itu saya mau bekerja, ya, atau saya mau lanjut S2, entah itu apa. Nah, di masa-masa pertengahan dewasa ini pula yang membuat seseorang itu harus sudah berpunya patokan ke depan sana, bahwa dia harus melakukan ini, dia harus membuat ini, dia harus membentuk ini gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada integrity versus despair. Nah, tahap ini berlangsung selama akhir masa dewasa. Nah, kita bisa lihat bahwa masa-masa akhir dewasa itu kita boleh lihat pada orang tua kita atau kakek nenek kita ya, yang mana mereka pasti punya pikiran tuh gini, aduh kakek sudah tua, nenek sudah tua, bapak sudah tua, ya, bapak sudah tidak punya lagi pekerjaan, atau bapak sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, ya. Nah, jadi anak kau tolong untuk menggantikan bapak. Nah, hal ini ya, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah,
inilah yang disebut dengan teori psikososial menurut Erikson dengan tahap perkembangan 8 tahap perkembangan psikososial Erikson ini kita semua sudah alami teman-teman ya. Dan ini pula pasti teman-teman kita semua, siapapun pasti kita sama-sama sudah mengalaminya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky ya. Nah, saya masuk dulu pada teori perkembangan menurut Vygotsky. Piaget dulu, Piaget. Nah, teori perkembangan menurut Piaget di sini, teman-teman, kita boleh. Yang pertama, menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Kita boleh yang di sini ya, teman-teman, kita boleh lihat di sini. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf, kedua pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Berikut ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang keempat, ada ekuilibrasi. Nah, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan kesesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, menurut Piaget juga, Piaget ini membagi beberapa perkembangan kognitif ya anak dalam 4 periode utama yang berkolerasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Kita boleh lihat pertama ada periode sensorimotor pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik, gerakan anggota tubuh atau gerakan anggota tubuh ya, dan sensori koordinasi alat indera. Nah, pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatan. Nah, jadi menurut Piaget itu bahwa periode sensori motor itu dilihat melalui fisik ya atau gerakan anggota tubuh kita. Nah, dengan sensori koordinasi alat indera pada saat-saat itu kita boleh lihat sudah terbentuk ya perkembangan pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada penglihatannya. Nah, perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghilang dari pandangannya. Nah, teman-teman, pada saat itu anak pula mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara, meniru suara kendaraan, suara binatang, dan lain-lain. Nah, kan kita bisa lihat tahap perkembangan anak kecil, kalau misalnya anak-anak itu di usia 0 sampai 2 tahun, banyak sekali yang mau dia lakukan. Entah itu dia bermain, dia mendengar sesuatu yang baru dari pikirannya, dia meniru. Dari hal itu, seperti yang dibilang bahwa objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Nah, menurut Piaget itu. Berikut periode praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Pada tahap ini, perkembangan anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis, sehingga
Jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. Nah, pada masa ini kita bisa lihat anak-anak anak-anak pada usia 2 sampai 7 tahun ini mereka mulai melihat bahwa tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret. Jadi kalau misalnya dia selalu keseringan bermain, ya, dia mulai melihat atau menangkap sesuatu itu dari pengalaman-pengalaman nyata, atau ya yang dia lihat, dia rasa. Nah, dan ketika kalau misalnya ada contohnya nih, saya meniru suara, misalnya kita punya adik di rumah. Nah, waktu masih kecil kita suruh untuk meniru suara suara kucing. Nah, kalau kita buat suara suara ayam. Nah, kita buat suara kucing dengan berbeda dengan suara ayam, otomatis anak kecil pula sudah tahu bahwa itu beda, itu suara itu bukan suara ayam. Itu bukan suara kucing, tapi itu suara ayam. Nah, hal itu yang membuat anak-anak pada usia itu bisa mengenal, ya, mengenal dengan melalui pengalamannya yang dia lihat, dan dia mau mengatakan bahwa itu berbeda dengan yang dia lihat begitu, dan dia tahu. Oke. Selanjutnya pada tahap keempat, yaitu periode operasional konkret, itu usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada umumnya, anak-anak pada tahap ini telah mengalami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Nah, kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Nah, anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika. Tetapi, hanya objek fisik yang pada saat ini, kalau dalam ayat itu, karena itu disebut tahap operasional konkret, ya, objek fisik itu. Nah, namun tahap objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Nah, jadi kalau pada tahap ini, anak kan sudah mulai mengenal, ya, dengan benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalau disampaikan bahwa benda-benda konkret, misalnya dia punya dia mau melakukan ini. Nah, dia sudah mulai bisa mengenal bahwa hal ini aman untuk digunakan. Hal ini, benda ini cocok untuk digunakan di sini. Untuk digunakan untuk pengerjaan ini dan ini. Nah, misalnya kalau kita boleh ketahui bersama, kita bisa tahu pada tahap itu anak sudah mulai mengenal lebih banyak, ya, karena dari pengalaman-pengalaman konkret. Nah, cuman saja objek fisik yang belum terlalu dilihat, belum terlalu diketahui oleh anak di usia 7 sampai 11 tahun. Nah, berikut yang terakhir ada periode operasional formal. Nah, di sini pada usia 11 tahun sampai dewasa. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Nah, jadi tahap yang seperti ini yang sementara kita rasakan juga, mana untuk benda-benda konkret kita sudah tahu, ya. Tinggal pada tahap ini bagaimana kita mau melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita, abstrak. Berarti kita bisa tahu ternyata pemakaian ini seperti ini, ya. Kita bisa tahu
ternyata ini fungsinya untuk ini gitu, seperti itu. Nah, kita dari teori Piaget kita ke perkembangan kognitif Vygotsky. Nah, seperti Piaget, Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi, menurut Vygotsky, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Nah, tahap yang pertama, menurut teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yang pertama ada konsep zona perkembangan proksimal atau disingkat ZPD. Nah, yang pertama, zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas, ya, yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Nah, pada tahap ini kan berbicara tentang kognitif. Pengetahuan anak itu masih terlalu rendah, oleh sebab itu perlu adanya bimbingan orang tua untuk melatih anak. Ya. Berikut ada konsep scaffolding. Nah, scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Nah, jadi pada masa ini kita bisa lihat bahwa kenapa kemampuan anak itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, dari hal-hal seperti itu dalam proses pembelajaran, misalnya ada interaksi antara guru dan murid, ya. Berarti otomatis guru sudah harus menilai bahwa tingkat kemampuan anak itu ini sampai di sini batasnya, ya. Dan berikutnya juga guru sudah bisa tahu bahwa anak ini punya kemampuannya sedang, anak ini punya kemampuannya rendah, anak ini punya kemampuannya tinggi, seperti itu. Nah, berikut ada bahasa dan pemikiran menurut Vygotsky. Anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitori perilaku manusia. Perilaku mereka, Nah, untuk usia ini, teman-teman boleh saya boleh sampaikan bahwa anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, itu berarti pada saat ini komunikasi anak itu sudah lebih meluas, ya. Jadi komunikasi sosial dalam hal ini anak dia sudah bisa berbicara dengan orang yang mana yang dia bisa mengetahui bahwa orang ini lebih tua dari dia, pasti dia bisa lebih sopan untuk menyapa gitu. Terus juga lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitori perilaku mereka. Ya, jadi dengan bahasa mereka juga anak-anak pada usia bisa merencanakan gitu. Ya, saya mau melakukan ini. Nah, berarti saya mau merencanakan untuk melakukan apa begitu. Nah, ketika saya mau melakukan perencanaan, otomatis saya harus melakukan, misalnya kita mau melakukan apa? Kita mau wawancarai orang. Nah, kita punya rencana untuk mewawancarai orang, otomatis kita harus punya kita mau merencanakan dengan cara kita mau bagaimana bahasa kita, ya, untuk kita
berbahasa dengan mereka seperti itu. Nah, oke. Teman-teman, setelah kita pelajari terkait dengan dua teori perkembangan yang disampaikan menurut Freud dan Erikson dan juga Piaget dan Vygotsky, kita akan masuk pada di sini itu saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teori perkembangan menurut ajaran agama Kristen. Di sini menurut Alkitab Injil, teman-teman. Yang saya dapat itu di dalam di sini aspek fisik atau jasmani. Teman-teman boleh tahu bahwa pada masa pertumbuhan anak, di sini awalnya sih kalau misalnya kita berbicara tentang perkembangan, pastikan manusia mulai dari, kalau dalam ajaran Alkitab saya, itu manusia mulai dari penciptaan. Ya, tetapi kita mau lihat bahwa di sini saya mengambil salah satu ayat, teman-teman boleh lihat, saya akan garis bawahi dulu. Nah, yang saya garis bawah itu ada di Injil Lukas bab 2 ayat 52. Nah, yang mengatakan bahwa dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan masih dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita boleh lihat teman-teman, kalau kita merujuk pada teori fisik kita, aspek fisik kita, di sini tanda dewasa secara jasmani adalah terlihat jelas dari bertambahnya usia. Badan seseorang mengalami pertambahan baik dalam hal tinggi maupun dalam hal berat. Nah, teman-teman, kenapa saya ambil dari Injil ini? Karena saya lihat bahwa seseorang itu selalu dikasihi oleh orang tuanya, ya. Baik itu dia mulai dari kecil sampai dengan usia yang dewasa pun, seorang orang tua pasti sangat mengasihi anak-anaknya. Termasuk dalam aspek fisik, ini adalah hal-hal seksual, yaitu berkembangnya kemampuan organ seksual maupun ciri-ciri seksual yang semakin membedakan antara pria dan wanita. Nah, teman-teman, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana dorongan seksual itu muncul, itu benar dikendalikan dengan benar. Kita boleh lihat di Matius 5 ayat 27 sampai dengan 28. Oke. Teman-teman, berikutnya kita akan masuk pada bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dari bertumbuh dan menjadi dewasa dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menurut Ibrani 5 ayat 13 sampai dengan 14. Ini juga ada menurut dalam ajaran Injil, kitab Injil yang mengatakan bahwa dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai dengan 14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, teman-teman semuanya, pada ayat ini yang mengatakan mulai dari kalau misalnya seseorang masih memerlukan susu, ia tidak memiliki ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita bisa ke berikutnya. Di sini ada selayaknya manusia, pastinya kita mengalami yang namanya kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Setelah lahir di dunia, pada umumnya manusia akan mengalami masa pertumbuhan mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja,
dan sampai kepada orang tua atau lanjut usia. Terlebih dahulu kita akan diberikan makanan yang lembut agar tidak melukai pencernaan karena masih sangat kecil dan organ-organ tubuh pun masih sangat rentan. Setelah melewati masa bayi, balita, dan kanak-kanak, kita akan diperkenalkan dengan makanan yang lebih keras karena memang sudah waktunya kita saat remaja mulai makan dengan makanan yang mulai keras. Dikarenakan kebutuhan gizi kita semakin banyak dan besar. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak pula kegiatan yang kita lakukan, maka kebutuhan gizi kita pun semakin besar untuk menunjang dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Bukan hanya kebutuhan makanan saja, tetapi kebutuhan lain-lain pun semakin banyak. Untuk memperoleh dan menunjang semuanya itu pun harus diusahakan dengan keras dan disiplin. Nah, selanjutnya, saudara, sudah saatnya kita membuka rahasia kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya dengan cara dan pemikiran yang lebih dewasa. Dengan demikian, kita akan mengetahui apa sebenarnya maksud Tuhan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan untuk merespon maksud dari Tuhan. Jadilah umat Kristen yang dewasa dalam iman, pengharapan, kasih, dan tindakan kita kepada Tuhan. Amin. Sekian materi dari saya yang saya bawakan pada saat ini, teman-teman. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan sampai jumpa.